Hari itu hujan turun sejak subuh. Bukan hujan biasa yang reda setelah matahari terbit, tapi hujan deras yang mengguyur bumi tanpa ampun, seolah langit ikut menangisi kepergian laki-laki terbaik yang pernah kukenal. Aku masih berdiri di sisi pusaran Mas Iqbal, menggenggam tanah basah yang baru saja kami taburkan. Tanah itu lengket di sela-sela jariku, dingin merembes hingga ke tulang, tapi tidak sedingin hati sanak saudara yang berkumpul di belakangku. Aku, Putri, baru saja kehilangan suamiku setelah 8 bulan berjuang melawan kanker pankreas stadium 4. Mas Iqbal, nama panggilan yang selalu membuatku tersenyum meski sedang marah sekalipun, pergi pada Rabu pagi, pukul 3.47, tepat saat azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah sakit. Seolah Allah sendiri yang menjemputnya dengan cara yang paling hormat. Dokter mengatakan Mas Iqbal sangat kuat. Kankernya sudah menyebar ke hati dan paru-paru sejak pertama kali didiagnosis, tapi ia tidak pernah mengeluh. Bahkan di minggu-minggu terakhir, saat morfin sudah tidak mampu menahan rasa sakitnya, ia masih tersenyum setiap kali aku masuk ke ruang ICU. "Putri," katanya dengan suara serak, "kamu cantik sekali hari ini." Itu kalimat terakhir yang membuatku tersenyum sebelum air mataku jatuh. Sekarang, di sisi kuburnya, aku hanya bisa berdiri diam. Keluarga besarnya, ibu mertuaku Bu Ratna, tanteku Tanti, 2 orang om-omku, sepupu-sepupu yang aku sendiri lupa namanya, semua berpura-pura menangis. Aku tahu karena tidak ada setetes air mata pun yang benar-benar tumpah dari pelupuk mata mereka. Bu Ratna bahkan sempat menyeka matanya dengan sapu tangan padahal matanya kering seperti tanah di musim kemarau. Tanti malah asyik memainkan ponselnya di sela-sela prosesi doa. Mereka datang bukan untuk mengucapkan selamat jalan. Mereka datang untuk memastikan satu hal, warisan. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka dari belakang. Mobilnya siapa yang akan pakai sekarang? Rumahnya kan atas nama Mas Iqbal, berarti jadi milik Bu Ratna dong. Kasihan Putri, jadi janda miskin. Tidak punya anak lagi, apa yang bisa diharapkan darinya? Miskin. Kata itu membuatku ingin tertawa. Jika mereka tahu apa yang tersimpan di dalam map coklat di balik lemari pakaianku, mereka mungkin akan menjual jiwa mereka sekalipun untuk mendapatkannya. Tapi aku diam. Aku biarkan mereka merencanakan 1000 skenario. Aku biarkan mereka berpikir bahwa aku adalah janda malang yang tidak punya apa-apa. Karena seperti yang Mas Iqbal ajarkan padaku, kekuatan sejati tidak pernah berteriak. Kekuatan sejati tersenyum dalam diam. 2 minggu sebelum Mas Iqbal meninggal, di malam terakhirnya di rumah sakit saat perawat keluar dan hanya kami berdua yang tersisa di ruangan yang sunyi, ia sempat berbisik pelan di telingaku. Tangannya yang kurus dan penuh bekas infus meraih tanganku dengan sisa kekuatan yang ia miliki. "Putri," suaranya hampir putus. "Di rekening Mandiri Platinum itu ada 20 miliar. Itu dari hasil usaha ekspor ikan hias yang tidak pernah ayah dan ibuku tahu. Aku sengaja sembunyikan dari mereka selama bertahun-tahun karena aku tahu mereka tidak akan pernah berhenti meminta." Aku menangis waktu itu. Bukan karena angka 20 miliar itu, walaupun itu jumlah yang sangat besar untuk ukuran kami. Aku menangis karena Mas Iqbal tahu persis keluarganya seperti apa. Ia tahu bahwa ibunya hanya akan datang saat ada uang. Ia tahu bahwa tantenya hanya akan ramah saat ada keuntungan. Ia tahu bahwa keluarganya tidak pernah benar-benar mencintainya. Mereka hanya mencintai apa yang bisa ia berikan. "Jangan beri siapapun," lanjut Mas Iqbal, matanya menatapku dengan tatapan yang paling serius yang pernah kulihat dalam 8 tahun pernikahan kami. "Kamu simpan sendiri. Jangan bilang ibu, jangan bilang tante, jangan bilang siapapun. Biarkan mereka berpikir bahwa aku mati miskin. Itu satu-satunya cara agar mereka meninggalkanmu sendirian." Aku mengangguk meski air mataku terus mengalir. Aku ingin marah, ingin mengatakan bahwa keluarga seharusnya tidak seperti itu. Tapi Mas Iqbal benar. Ia mengenal keluarganya lebih baik daripada siapapun. Dan aku hanya seorang istri yang selama 8 tahun menjadi sasaran bisik-bisik mereka. "Putri tidak memberi cucu," kata mereka. "Putri hanya menghabiskan uang Mas Iqbal," kata mereka. Padahal aku sendiri yang mengelola warung kelontong kecil, dan dari warung itulah aku bisa membantu Mas Iqbal tanpa harus meminta uang belanja setiap bulan. Prosesi pemakaman selesai sudah. Hujan masih belum reda, tapi sebagian besar keluarga sudah bergegas menuju mobil masing-masing. Tidak ada yang menawarkan tumpangan padaku. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya berdiri di samping makam Mas Iqbal, menggenggam tanah basah yang akan segera aku buang. "Aku akan menjaga amanatmu, Mas,"
bisikku dalam hati. Aku akan tersenyum meski mereka mencoba menghancurkanku. Lalu aku berjalan meninggalkan makam itu dengan kepala tegak. Hujan mengguyur seluruh tubuhku, tapi aku tidak berlindung di bawah payung atau pohon. Aku biarkan air hujan membasuh wajahku, menyembunyikan air mata yang akhirnya tumpah juga. Bukan air mata untuk Mas Iqbal, ia sudah tenang di sana. Ini air mata untuk diriku sendiri, untuk perjuangan yang akan aku hadapi sendirian. Tapi seperti kata Mas Iqbal, aku tidak sendirian. Ia selalu ada di dalam hati dan di setiap senyum yang aku pasang. Aku tersenyum simpul di tengah hujan. 3 hari setelah pemakaman, tubuhku masih terasa seperti bukan milikku. Aku habiskan waktu dengan duduk termenung di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung rapi di dinding. Mas Iqbal tersenyum lebar di foto itu, memegang tanganku yang saat itu masih putih mulus tanpa kerutan karena terlalu banyak mencuci piring dan mengangkat kardus di toko. Lalu telepon berdering. Itu Bu Ratna. Putri, besok jam 10 pagi kita kumpul di rumahmu. Ada rapat keluarga. Semua keluarga besar harus hadir. Bukan undangan. Itu perintah. Suara Bu Ratna terdengar tegas, tanpa sedikit pun nada simpati untuk menantu yang baru saja menjadi janda. Aku hanya menjawab, baik, Bu, meski dalam hati aku ingin membanting gagang telepon. Tapi bukan waktunya untuk emosi. Aku harus tenang, aku harus siap. Pukul 9.30 keesokan harinya, rumah tipe 36 yang sederhana ini sudah mulai dipenuhi tamu. Aku sengaja tidak menyiapkan banyak makanan karena aku bukan tuan rumah yang baik untuk keluarga yang datangnya bukan karena kepedulian. Cukup segelas air putih untuk setiap orang. Mereka pantas mendapatkan segelas air. Jam menunjukkan pukul 10 tepat saat Bu Ratna masuk dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan baju batik lengan panjang berwarna ungu tua, lengkap dengan perhiasan emas di leher dan tangan. Ia terlihat seperti seorang direktur utama yang hendak memimpin rapat pemegang saham. Tanti, adik ipar mendiang Mas Iqbal, duduk di sampingnya. Wajah Tanti terlihat bersemangat, tidak seperti seseorang yang baru saja kehilangan kakak ipar, tapi lebih seperti seseorang yang hendak menerima hadiah ulang tahun. Tanpa sungkan, Bu Ratna langsung duduk di kursi utama yang biasa diduduki Mas Iqbal. Kursi rotan tua pemberian ibu kandungku saat aku menikah dulu. Kursi yang selama 8 tahun tidak pernah diduduki orang lain selain Mas Iqbal. Baiklah, Bu Ratna mengawali rapat. Kita berkumpul di sini untuk membahas warisan almarhum Mas Iqbal. Ini penting, karena sebagai keluarga, kita harus memastikan semua harta peninggalannya dikelola dengan benar. 2 orang om dari pihak mertua, Om Hendra dan Om Joko, mengangguk setuju. Istri-istri mereka juga duduk manis di sofa panjang, matanya menjelajah setiap sudut rumahku, seolah seperti sedang menginventarisasi barang-barang berharga yang bisa mereka klaim nanti. Aku duduk di kursi plastik kecil yang biasanya kugunakan untuk berjualan di teras toko. Aku sengaja memilih kursi itu agar aku tidak terlihat terlalu nyaman. Aku ingin mereka melihatku sebagai janda yang lemah, janda yang tidak punya apa-apa, janda yang bisa mereka atur sesuka hati. Putri, Bu Ratna menoleh padaku. Kamu sebagai istri almarhum tentu tahu di mana saja rekening Mas Iqbal, kan? Dan aset-asetnya? Mobil, rumah, tanah, investasi. Tolong jelaskan satu persatu. Aku menunduk. Aku biarkan suaraku terdengar parau, seperti orang yang masih dalam masa berkabung berat. Maaf, Bu. Setahu saya, Mas Iqbal tidak punya banyak aset. Mobilnya sudah dijual 3 bulan lalu untuk biaya pengobatan. Rumah ini masih kredit. Sisa cicilan masih banyak. Tanah? Tidak ada, Bu. Yang ada hanya makam beliau. Om Hendra menyela. Rekening banknya bagaimana? Masa tidak ada tabungan? Aku mengeluarkan amplop coklat dari dalam tas, bukan amplop yang berisi rekening platinum, tentu saja. Aku mengeluarkan lembaran printout rekening tabungan biasa atas nama Mas Iqbal. Rekening yang memang sudah kosong karena sengaja dikuras untuk pengobatan dan dipindahkan ke rekening platinum yang tersembunyi. Ini, Om, printout rekening Mas Iqbal pertanggal kemarin. Saldonya Rp34.221.500. Itu pun sisa uang belanja bulanan yang biasa Mas Iqbal transfer ke rekening saya. Selebihnya, habis untuk pengobatan. Bu Ratna meraih kertas itu dengan gerakan cepat. Matanya menyusuri setiap baris angka. Tanti ikut mendekat, ikut membaca. 37 juta? Suara Tanti meninggi. Masa sih, Put?
Mas Iqbal dulu ekspor ikan hias, loh. Omsetnya besar, kami tahu. Aku mengangkat bahu lesu. Maaf, Tante. Saya hanya istri. Saya tidak ikut campur urusan bisnis Mas Iqbal. Yang saya tahu, 2 tahun terakhir bisnisnya merosot. Apalagi setelah pandemi. Banyak pembeli yang batal. Mungkin itu sebabnya. Apa? Tanya Bu Ratna curiga. Apa beliau tidak cerita pada ibu? Aku balik bertanya. Mas Iqbal bilang beliau sempat terlilit utang. Itu sebabnya beliau menjual mobil dan sebagian perabotan rumah. Saya sendiri sampai menjual perhiasan kawin saya untuk membantu. Itu semua bohong, tentu saja. Tapi aku sudah menyiapkan cerita ini dengan matang berbulan-bulan. Semenjak Mas Iqbal pertama kali memberitahu tentang rekening rahasianya. Kami berdua duduk berjam-jam di ruang tamu, menyusun skenario, menyusun alasan, menyusun setiap detail kecil agar keluarganya tidak curiga. Tidak mungkin. Bu Ratna membanting kertas itu ke meja. Anak saya tidak mungkin mati miskin. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu, Putri. Aku menangis. Aku sengaja menangis. Bukan karena takut, tapi karena tangis adalah senjata terbaik untuk membuat mereka merasa bersalah. Bu, bagaimana mungkin saya menyembunyikan sesuatu? Suami saya baru saja meninggal. Saya sendiri bingung bagaimana hidup ke depan. Saya hanya punya toko kecil di pinggir jalan. Rumah ini masih kredit. Saya bahkan tidak punya tabungan buat bayar listrik bulan depan. Keluarga terdiam. Om Hendra dan Om Joko saling pandang. Tanti membuang muka. Bu Ratna masih tidak puas, tapi ia tidak punya dasar untuk terus menekan. Baiklah, Bu Ratna berkata akhirnya. Tapi soal rumah ini, kan masih atas nama Mas Iqbal. Itu harus segera diurus balik nama. Jangan sampai rumah ini dijual tanpa sepengetahuan keluarga besar. Aku mengangguk patuh. Baik, Bu. Tapi Mas Iqbal sudah meninggalkan surat wasiat. Rumah ini dan isinya untuk saya. Saya punya salinannya. Seluruh ruangan hening. Bu Ratna menatapku dengan mata menyipit. Surat wasiat? Ada, Bu. Di notaris. Surat wasiat itu dibuat setahun yang lalu, saat Mas Iqbal pertama kali didiagnosis sakit. Saya bisa menunjukkan salinannya jika Ibu mau. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Surat wasiat adalah surat wasiat. Aku tahu karena 2 notaris berbeda yang menanganinya, dan Mas Iqbal membayar mereka mahal untuk memastikan semuanya kedap air secara hukum. Rapat keluarga selesai tanpa hasil untuk mereka. Mereka pulang dengan wajah masam, kecuali Bu Ratna yang masih berusaha tersenyum, padahal matanya membara amarah. Aku berdiri di pintu sambil melambai lemah. Begitu pintu tertutup, aku berjalan ke kamar mandi dan melepas topeng lelahku. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin. Lalu aku tersenyum simpul. Ronde pertama, untukku. 5 bulan berlalu sejak pemakaman Mas Iqbal. 5 bulan sejak aku terakhir kali mendengar suaranya, memegang tangannya, atau merasakan pelukannya yang hangat di malam hari. 5 bulan yang terasa seperti 5 tahun, tapi juga terasa seperti baru kemarin. Hari-hariku kini diisi dengan rutinitas yang membosankan bagi kebanyakan orang. Tapi bagiku, rutinitas adalah penyelamat. Setiap pagi pukul 5.30, aku bangun, menyeduh kopi hitam tanpa gula, kebiasaan yang kuterima dari Mas Iqbal, lalu duduk di teras depan rumah sambil menikmati dinginnya udara sebelum matahari terbit. Setelah itu, aku mandi, berpakaian sederhana, lalu berjalan kaki 300 meter menuju toko kelontong kecil yang Mas Iqbal dirikan untukku 2 tahun sebelum ia sakit. Toko itu tidak besar. Luasnya mungkin hanya 4 kali 3 meter. Rak-rak kayu buatan tangan Mas Iqbal sendiri masih kujaga dengan baik, meski catnya sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Aku menjual sembako, beras, minyak goreng, gula, telur, mie instan, kopi bubuk, dan camilan-camilan kecil untuk anak-anak sekitar. Omsetnya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari, bayar listrik, dan mencicil rumah yang masih tersisa 7 tahun lagi. Tapi toko ini lebih dari sekadar sumber penghasilan. Ini adalah peninggalan terakhir Mas Iqbal yang bisa kulihat dan kusentuh setiap hari. Dari waktu ke waktu, tetangga-tetangga bertanya kabar. Kok Putri tidak pulang ke kampung halaman? Tanya Bu RT suatu sore saat membeli telur 10 butir. Kan di sana ada orang tua. Di sini sendirian, kasihan. Aku hanya tersenyum. Di kampung juga tidak ada siapa-siapa. Bu, Ibu sudah meninggal 2 tahun lalu. Bapak sudah punya keluarga baru? Aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh.
Rumitnya hidupku sudah cukup membuatku lelah. Sementara itu, keluarga besar mertua mulai jarang datang. Yang tadinya hampir setiap minggu mampir dengan berbagai alasan, pinjam uang, nitip belanja, atau sekadar mengontrol keadaan. Kini hanya terlihat sebulan sekali, itu pun hanya Tanti yang kadang mampir sambil membawa keponakannya yang masih balita. Aku tahu mereka mulai bosan. Mulai percaya bahwa tidak ada yang bisa diambil dariku. Mobil sudah tidak ada, rumah masih kredit, toko kelontong hanya pas-pasan, dan aku tidak punya anak yang bisa dijadikan tameng untuk meminta jatah warisan. Dari sudut pandang mereka, aku adalah janda gagal yang tidak berharga. Bahkan telepon dari Bu Ratna pun mulai berkurang. Tadinya seminggu 2 kali, kini hanya seminggu sekali. Itu pun hanya sekadar tanya-tanya basa-basi yang dengan cepat berubah menjadi pertanyaan yang sama setiap kali. Putri, kamu masih muda. Sayang kalau tidak menikah lagi, kata Bu Ratna suatu sore lewat telepon. Suaranya terdengar manis, tapi aku bisa mendengar nada tersembunyi di baliknya. Kekhawatiran bahwa jika aku menikah lagi, aku akan membawa kabur harta peninggalan yang mereka yakini sebenarnya masih ada di suatu tempat. Belum dulu, Bu. Saya masih ingin fokus mengingat Mas Iqbal. Setahun dulu mungkin belum siap. Ya sudah. Tapi jangan sampai kamu malah menghilang dari pantauan keluarga. Suara Bu Ratna sedikit meninggi. Kita kan keluarga, harus saling menjaga. Lagi pula, ada hak-hak keluarga besar yang perlu dipastikan. Hak-hak keluarga besar. Aku hampir tertawa mendengar frasa itu. Sejak kapan mereka peduli pada hak? Yang mereka pedulikan hanya uang. Baik, Bu. Saya akan terus lapor, jawabku kalem. Setelah telepon ditutup, aku berjalan ke kamar. Seperti ritual yang tidak pernah aku lewatkan sejak Mas Iqbal meninggal, aku membuka lemari pakaian tua, menyibak tumpukan kain batik peninggalan Mas Iqbal. Kain-kain yang tidak pernah ia pakai tapi selalu ia simpan karena pemberian ayah kandungnya yang sudah meninggal, lalu mengambil map coklat yang tersembunyi di baliknya. Map itu sudah agak kusam. Tali elastis penguncinya sudah mulai kendor. Tapi isinya masih sama, buku rekening Mandiri Platinum warna biru tua dengan logo perak yang mengilap. Aku membukanya perlahan, seperti membuka kotak perhiasan yang paling berharga, lalu mataku membaca angka-angka yang sudah hafal di luar kepala. Saldo, Rp20.000.000.000, 20 miliar. Angka yang tidak pernah aku bayangkan akan kumiliki seumur hidupku. Angka yang bisa membeli 10 rumah tipe 36 seperti yang kutinggali sekarang. Angka yang bisa membuatku terbang ke luar negeri, membeli mobil mewah, atau hidup tanpa bekerja seumur hidup. Tapi aku tidak menyentuhnya. Aku tidak memindahkan 1 rupiah pun kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Itu amanat Mas Iqbal. Ia tidak pernah bilang, pakai uang ini untuk bersenang-senang. Ia bilang, simpan, jaga, gunakan saat benar-benar dibutuhkan. Aku memeluk map itu erat-erat di dadaku. Kadang di malam hari, saat sepi terlalu terasa dan kesepian hampir menghancurkanku, aku berbaring di tempat tidur dengan map itu di sampingku, seolah map itu adalah Mas Iqbal yang sedang tidur di sisiku. Mas, bisikku dalam gelap. Aku kuat kok. Kamu tidak usah khawatir. Tapi jujur, ada kalanya aku hampir menyerah. Ada kalanya aku berpikir untuk mengambil uang itu, pindah ke kota lain, dan melupakan semuanya. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, aku ingat pesan terakhir Mas Iqbal, jangan beri siapapun. Bukan hanya tentang keluarganya, tapi juga tentang diriku sendiri. Jangan berikan kelemahanmu pada siapapun. Jangan berikan kekuatanmu pada siapapun. Jangan berikan rahasiamu pada siapapun. 5 bulan. 5 bulan aku menyimpan rahasia ini seorang diri. Tidak ada 1 jua pun di dunia ini yang tahu tentang rekening ini selain aku. Bahkan notaris pun hanya tahu bahwa ada rekening, tapi tidak tahu nominal pastinya. Bahkan bank hanya tahu pemilik rekening sudah meninggal, tapi ahli warisnya adalah aku, satu-satunya nama yang tertera sebagai penerima manfaat. Di luar, keluarga besar Mas Iqbal mengira aku janda miskin yang tidak berdaya. Di dalam hatiku, aku tahu aku memegang senjata paling kuat yang pernah ada, kebebasan finansial yang sempurna. Dan mereka tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Aku tersenyum simpul di atas tempat tidur, lalu memejamkan mata. Besok pagi toko akan buka lagi. Besok pagi aku akan menjadi putri yang sederhana, janda kecil dengan warung kelontong di pinggir jalan. Tapi malam ini, aku adalah putri yang menyimpan dunia di balik lemari pakaiannya. Minggu kedua bulan Desember, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Musim hujan sudah tiba,
dan langit sejak pagi mendung kelabu seperti marmer basah. Aku tetap membuka toko seperti biasa, meski aku tahu hari hujan biasanya sepi pembeli. Tapi lebih baik buka daripada diam di rumah dan membiarkan pikiran negatif merayap masuk. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Seperti dugaanku, hanya 3 pembeli yang datang sepanjang hari. Seorang bapak-bapak membeli rokok, seorang ibu-ibu membeli gula setengah kilo, dan seorang anak kecil membeli permen seharga Rp1.000. Total omzet hari ini tidak sampai Rp50.000. Cukup untuk membeli nasi bungkus malam nanti? Mungkin. Hujan mulai turun sejak pukul 3, dan hingga pukul 4 belum menunjukkan tanda-tanda reda. Aku duduk di kursi plastik di depan toko sambil menatap rintik air yang jatuh dari kanopi. Aku suka hujan. Dulu, saat Mas Iqbal masih ada, kami sering duduk berdua di teras toko seperti ini sambil minum teh hangat dan bercerita tentang masa depan. Nanti kalau sudah punya anak, kita buatkan ayunan di bawah pohon itu, katanya sambil menunjuk pohon mangga di halaman depan toko. Tapi anak itu tidak pernah datang. Dan sekarang, pohon mangga itu hanya tumbuh sendiri tanpa ayunan di bawahnya. Ya sudah, tutup sekarang, batinku. Lebih baik pulang lebih awal. Aku juga perlu mengambil stok barang yang tertinggal di rumah. Beberapa kardus mie instan dan 2 dus minyak goreng yang baru datang kemarin, tapi belum sempat kubawa ke toko karena ukurannya terlalu besar untuk motor. Aku menutup toko pukul 4:30. Lebih awal 2 jam dari biasanya. Hujan masih gerimis saat aku mengendarai motorku perlahan menuju rumah yang hanya berjarak 300 meter. Jalanan licin, jadi aku tidak berani ngebut. Rumahku tipe 36 di perumahan sederhana ini terletak di ujung gang, paling dekat dengan tembok belakang perumahan. Salah satu keuntungannya adalah adanya pintu dapur yang langsung menghadap gang sempit di belakang. Pintu itu jarang aku kunci. Hanya kupasang kais sederhana dari dalam karena tidak ada yang lewat selain tetangga belakangku yang hanya seorang nenek tua. Aku suka pintu itu karena memudahkanku keluar masuk tanpa harus memutar lewat depan. Aku memarkir motor di teras depan, tapi bukannya masuk lewat pintu depan, aku memilih memutar ke samping menuju pintu dapur. Payung biru tua yang sudah bolong di beberapa sisi masih kupegang erat. Aku mendorong pintu dapur perlahan. Pintu itu terbuka tanpa suara. Dan saat aku masuk dengan tangan membawa payung basah dan tas selempang yang hampir jatuh dari bahu, aku mendengar sesuatu. Suara dari ruang tamu. Perasaanku langsung naik. Ada yang aneh. Lampu ruang tamu menyala, padahal aku yakin sudah mematikannya sebelum berangkat subuh tadi. Aku ingat betul karena pagi ini aku sempat mematikan lampu dan kipas angin sebelum menutup pintu depan. Tidak mungkin aku lupa. Aku mendekat perlahan, tumit menapak lantai semen dengan hati-hati. Setiap langkah sengaja kubuat tanpa suara. Aku meletakkan payung basah di ember dekat pintu, lalu merapat ke dinding yang memisahkan dapur dengan ruang tamu. Dinding ini tipis, hanya setebal 1 bata, dan suara dari ruang tamu bisa terdengar cukup jelas dari sini. Aku menahan napas, dan aku mendengarnya. Suara Bu Ratna, suara Tanti. Mereka sedang duduk di sofa usangku, aku tahu karena deris sofa tua itu sangat khas. Ada suara cangkir yang diletakkan di atas meja. Suara teh yang diseruput. Mereka sudah lama di sini, mungkin sejak aku masih di toko. Ini kesempatan kita, bisik Bu Ratna. Suaranya pelan tapi cukup jelas di rumah sekecil ini. Putri itu tidak punya apa-apa. Rumah kredit, toko kecil, tidak punya anak. Sekarang atau tidak sama sekali? Iya, Bu, jawab Tanti. Tapi bagaimana caranya? Masa kita usir begitu saja? Nanti tetangga pada tahu. Kita buang saja si Putri, bisik Bu Ratna. Suaranya semakin pelan tetapi telingaku seperti kucing yang mendengar deru tikus. Setiap suku kataku sambut dengan jantung yang berdetak kencang. Cari cara halus. Tuduh dia selingkuh. Atau apa? Lagi pula, tak ada warisan yang bisa kita ambil darinya. Tanti terkikik pelan. Aku bisa membayangkan wajahnya yang menyeringai. Ia juga, Bu, anaknya saja tidak punya. Rumah kredit. Mobil tidak ada. Sayang juga Mas Iqbal dulu kerja keras tapi uangnya habis buat sakit. Kasihan deh. Makanya, daripada kita terus memikirkan dia, mending kita usir. Toh rumah ini juga bukan milik dia sepenuhnya. Kan masih atas nama Mas Iqbal? Nanti kita urus balik nama ke keluarga. Kita bisa jual, hasilnya kita bagi. Aku berdiri di balik pintu dapur yang kusisakan sedikit terbuka. Hujan di luar masih turun, tapi aku tidak lagi mendengar suaranya. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri dan bisikan jahat dari 2 wanita yang dulu kusebut keluarga.
Hati ini tidak hancur. Aneh. Rasa sakit yang kukira akan meledak. Sakit karena dikhianati, sakit karena dianggap sampah, ternyata sudah lama berganti menjadi dingin. Mungkin karena semenjak Mas Iqbal pergi, aku sudah tahu bahwa cinta mereka hanya ada di amplop coklat yang berisi angka. Dan amplop itu tidak pernah mereka dapatkan. Aku tersenyum simpul di balik pintu dapur. Lalu aku merapikan bajuku, mengatur napas, dan bersiap. Senyum itu bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum jahat atau senyum penuh kemenangan. Ini adalah senyum yang lahir dari kesadaran penuh bahwa aku telah bermain catur dengan mereka selama hampir setengah tahun. Dan sekarang, setelah 5 bulan membiarkan mereka berpikir bahwa aku adalah janda malang yang tidak berdaya, giliranku untuk menggerakkan bidak terakhir. Aku menekan punggungku ke dinding dapur yang dingin, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tidak karuan. Bukan karena takut, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin yang membanjiri seluruh tubuhku. Ini adalah momen yang sudah aku nantikan sejak malam pertama aku mendengar bisikan Mas Iqbal di rumah sakit. Momen di mana aku tidak perlu lagi bersembunyi. Momen di mana topeng, putri si janda malang, bisa aku lepas, setidaknya untuk beberapa saat. Tapi tidak. Bukan sekarang juga. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap memainkan peranku sampai waktu yang tepat. Biarkan mereka terus berbicara. Biarkan mereka terus merencanakan. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah bukti, senjata yang kelak bisa aku gunakan jika mereka berani bertindak lebih jauh. Aku mendekatkan telingaku kembali ke celah pintu. Suara Bu Ratna dan Tanti masih terdengar, meski sekarang lebih pelan, seperti 2 orang yang sedang berbagi rahasia paling gelap. Nanti malam kita siapkan orang, bisik Bu Ratna. Suruh dia mengaku bahwa Putri sudah berselingkuh sejak Mas Iqbal sakit. Kita bayar 5 juta, cukup. Tapi Bu, buktinya apa? Tanya Tanti ragu. Bukti? Di era sekarang bukti itu bisa dibuat, Non? Kamu pikir polisi akan repot-repot menyelidiki kasus selingkuh janda miskin? Mereka punya perkara lebih besar. Tanti terkekeh lagi. Ibu ini hebat. Pantas saja keluarga besar segan. Tentu saja. Aku sudah bertahun-tahun mengatur keluarga ini. Mas Iqbal anakku yang paling keras kepala, tapi lihat, akhirnya dia mati juga. Sekarang giliran istrinya. Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah. Bukan karena marah, tapi karena menahan diri untuk tidak langsung membanting pintu dan menerka mereka berdua. Tapi tidak. Bukan sekarang. Aku harus menunggu momen yang tepat. Aku harus membuat mereka terjebak dalam kata-kata mereka sendiri. Aku melirik jam tangan. Pukul 17.20. Hujan di luar mulai reda, menjadi gerimis tipis yang nyaris tak bersuara. Aku perlu masuk sekarang, sebelum mereka curiga aku sudah pulang dan mendengar semuanya. Aku perlu merapikan ekspresi wajahku. Aku perlu memastikan tidak ada sedikit pun kebencian atau kemenangan yang terpancar dari mataku. Aku menarik napas panjang. Lalu, dengan sengaja, kugedor pintu dapur sedikit keras. Cukup keras untuk terdengar di ruang tamu, tapi tidak terlalu keras sampai terlihat seperti aku marah. Langkah kakiku kuberat-beratkan, sengaja membuat suara sandal jepit yang menapak lantai basah. Aku memasuki ruang tamu dengan ekspresi polos, seolah baru saja pulang dari toko dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Mataku berpura-pura terkejut saat melihat mereka berdua duduk manis di sofa usangku. Bu, Tante, kok sudah di sini? Maaf, saya baru pulang dari toko. Barangnya lumayan banyak hari ini. Wajah Bu Ratna dan Tanti berubah dalam sekejap. Seperti dalang yang mengganti topeng, senyum manis langsung terpasang di bibir mereka. Bu Ratna bahkan sempat merapikan rambutnya yang tidak berantakan, mungkin untuk mengalihkan kegugupan. Putri, aku cuma mampir titip sayur. Bu Ratna tersenyum lebarnya, menunjukkan 2 gigi emasnya yang berkilat di bawah lampu ruang tamu. Di tangannya, sebuah kantong plastik berisi kangkung dan bayam, mungkin dibeli di pinggir jalan 10 menit sebelum aku datang. Sayur itu masih basah terkena hujan. Atau mungkin basah karena keringat tangannya yang gemetar. Wah, makasih banyak, Bu. Nanti saya masak untuk makan malam, kataku kalem. Tanti ikut tersenyum, tapi senyumnya canggung. Matanya tidak bisa diam, terus bergerak ke sana kemari seolah mencari sesuatu. Mungkin mencari tanda-tanda bahwa aku sebenarnya sudah pulang lebih awal dan mendengar semuanya. Aku pura-pura tidak melihat kegelisahan mereka. Aku meletakkan tas lempangku di meja, lalu duduk di hadapan mereka, menyilangkan kaki dengan santainya. Mataku menatap bergantian dari Bu Ratna ke Tanti,
lalu ke gelas-gelas teh yang setengah kosong di atas meja. Lama tidak lihat Tante. Kok jarang main? Tanyaku polos. Tanti gelagapan. Ah sibuk, Put. Sibuk. Anak-anak sekolah lagi ujian, banyak perlu diantar. Oalah, aku mengangguk-angguk paham. Ya sudah, kalau Tante sibuk, tidak usah repot-repot main. Saya biasa kok sendiri. Aku sengaja menekan kata, sendiri, sedikit lebih lama dari yang diperlukan. Biarkan mereka merasa bersalah, atau setidaknya berpikir bahwa aku adalah wanita malang yang pantas dikasihani. Lalu dengan nada santai, aku berkata, "Oh iya, Bu, Tante, ada yang mau saya sampaikan sebenarnya." Mereka saling pandang. Aku bisa melihat kegelisahan merambat di wajah mereka. "Apa, Putri?" Aku meneguk teh yang sudah dingin di atas meja, teh peninggalan mereka sejak tadi, karena gelasnya ada dua. Aku sengaja mengambil gelas yang paling dekat dengan posisi Bu Ratna duduk, gelas yang sudah ia minum. Aku ingin melihat reaksinya saat aku meminum sisa tehnya. "Tehnya sudah dingin, Bu? Kok tidak ditaruh di termos?" Bu Ratna tersenyum kikuk. "Iya, tadi lupa. Kirain kamu cepat pulang." Aku meletakkan gelas itu kembali ke meja dengan pelan, hampir tanpa suara. Lalu aku menarik napas panjang. Sudah waktunya. Ruang tamu yang sempit itu tiba-tiba terasa seperti ruang sidang pengadilan. Aku duduk di kursi plastik kecilku, sementara Bu Ratna dan Tanti duduk di sofa dengan posisi yang lebih tinggi. Ironis, karena sebentar lagi, aku yang duduk lebih rendah akan mengumumkan sesuatu yang akan membuat mereka jatuh dari singgasana hayalan mereka. "Jadi, Bu, Tante, saya baru sadar sesuatu minggu lalu. Sebenarnya, Bang menghubungi saya." Kalimat itu aku ucapkan dengan suara pelan, hampir berbisik, seolah aku sedang membagikan rahasia besar yang bahkan aku sendiri tidak yakin boleh kusampaikan. Efeknya langsung terlihat. Bu Ratna dan Tanti mendongak bersamaan. Mata mereka, yang sedetik lalu masih waspada dan curiga, kini berubah menjadi sorot tajam yang penuh harap. Seperti dua ekor elang yang melihat bangkai dari kejauhan. "Bang, rekening Mas Iqbal?" tanya Bu Ratna, suaranya nyaris tidak sabar. Tanti maju setengah inci dari sofanya. Tubuhnya yang agak gemulai kini tampak tegang, seperti tali biola yang siap dipetik. "Rekening apa, Put? Cepat cerita." Aku mengangguk pelan. Pura-pura masih bingung. "Iya, Bang menghubungi saya minggu lalu. Katanya ada satu rekening Mandiri Platinum atas nama Mas Iqbal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya kira semua rekening Mas Iqbal sudah saya tutup atau saya laporkan." Bu Ratna tangannya mulai gemetar. Bukan gemetar karena takut, tapi gemetar karena harapan yang tiba-tiba muncul setelah sekian lama terkubur. "Terus, isinya berapa?" Aku menunduk. Aku sengaja memberi jeda beberapa detik yang terasa seperti menit bagi mereka. Aku biarkan mereka menahan napas. Aku biarkan jantung mereka berdebar tidak karuan. Ini adalah hukuman kecil untuk mereka. Hukuman atas semua rencana jahat yang baru saja aku dengar dari balik pintu dapur. Aku mendongak perlahan. Mataku bertemu dengan mata Bu Ratna. Lalu aku tersenyum, senyum yang sengaja ku beri jeda panjang untuk menambah ketegangan. 20 miliar, Bu. Ruangan mendadak terasa lebih dingin dari udara Desember. Suara gerimis di luar tiba-tiba menjadi sunyi, atau mungkin hanya persepsiku karena darah di kepalaku sendiri berdesir terlalu keras. Bu Ratna membeku. Mulutnya terbuka setengah, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya, yang tadi masih penuh semangat, kini berubah menjadi pucat seperti kain kafan. Tangannya yang tadinya menggenggam ujung bajunya kini lemas jatuh ke pangkuan. Tanti juga tidak kalah terkejut. Matanya membulat, seperti baru saja melihat hantu. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah sedang berusaha mencerna informasi yang terlalu besar untuk otaknya proses. 20 miliar? Bu Ratna mengulang, seolah tidak percaya pada telinganya sendiri. 20 miliar rupiah? Iya, Bu, 20 miliar. Saya sendiri tidak percaya. Saya pikir salah baca, tapi Bang sudah mengirim surat konfirmasi dan saya cek sendiri di aplikasi mobile banking. Saldonya sebanyak itu. Tanti buru-buru bangkit dari sofa. Wajahnya yang tadinya pucat kini mulai memerah. Entah karena marah atau karena serakah yang menggebu-gebu. "Putri, ini kan harta peninggalan Mas Iqbal. Harus dibagi rata ke keluarga. Kamu tidak bisa ambil sendiri. Ada ibu kandungnya, ada adik-adiknya, ada kami semua." Aku menatap Tanti dengan tenang.
Aku sudah menduga akan seperti ini. Aku sudah mempersiapkan jawaban ini sejak berbulan-bulan lalu, di malam-malam sunyi setelah Mas Iqbal meninggal, saat aku sendirian memeluk map coklat itu. Maaf, Tante. Saya mengerti maksud Tante. Tapi ada satu masalah. Apa? Potong Bu Ratna cepat. Apa masalahnya? Aku menghela napas panjang. Aku sengaja memainkan drama ini sedikit lebih lama, karena setiap detik penundaan adalah siksaan bagi mereka. Dan jujur, setelah mendengar rencana jahat mereka untuk membuangku, aku merasa mereka pantas mendapatkan siksaan kecil ini. Mas Iqbal sudah membuat surat wasiat. Surat wasiat itu dititipkan ke notaris. Dan di dalam surat wasiat itu, tertulis dengan jelas bahwa seluruh dana dalam rekening Mandiri Platinum tersebut, termasuk 20 miliar rupiah itu, adalah milik saya pribadi. Tidak ada satu rupiah pun yang boleh diberikan kepada siapapun dari keluarga besarnya, termasuk ibu kandung. Keheningan. Keheningan yang begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jarum jam dinding yang biasanya tidak pernah kuperhatikan. Bu Ratna berdiri, perlahan. Seperti seorang saksi di pengadilan yang hendak memberikan kesaksian penting. Tapi ketika ia berdiri, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan atau kekecewaan. Yang terlihat adalah kemarahan. Kemarahan yang tertahan. Kemarahan yang sudah membara sejak lama. Apa katamu? Bu Ratna suaranya bergetar, tapi bukan karena takut, karena amarah. Tidak mungkin, aku ibunya, aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya, aku berhak atas warisan anakku. Aku tetap duduk dengan tenang. Aku tidak bergeming. Maaf, Bu, saya hanya menjalankan amanat almarhum. Saya tidak bisa melanggar wasiatnya. Kamu berbohong? Tanti ikut berdiri. Wajahnya merah padam. Pasti surat wasiat itu palsu. Kamu sudah mengatur semuanya dari awal. Kamu sengaja menyembunyikan rekening ini berbulan-bulan lalu kamu buat surat wasiat palsu. Aku menghela napas. Aku sudah menduga tuduhan ini akan muncul. Tante bisa cek notaris jika tidak percaya. Silakan. Nama notarisnya Ibu Yuliana. Kantornya di Jalan Diponegoro nomor 27. Tapi saya ingatkan, surat wasiat itu sudah bermaterai cukup, sudah disahkan di hadapan dua saksi yang bukan keluarga kita, dan sudah tercatat di database notaris regional. Tidak mungkin palsu. Mereka terdiam. Entah karena tidak tahu harus berkata apa, atau karena mulai sadar bahwa mereka kalah. Aku berdiri. Maaf ya, Bu, Tante, saya capek. Hari sudah malam, silakan pulang, jalanan licin. Mereka pergi dengan langkah gontai. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada yang membawa sayur yang katanya mau dititipkan. Aku menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Kemudian aku tersenyum. Bukan senyum simpul kali ini, tapi senyum kemenangan. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik yang terasa begitu berat. Suara motor Bu Ratna dan Tanti menderu pelan di luar, lalu menghilang ditelan rintik hujan yang mulai turun lagi. Aku berdiri di balik pintu selama beberapa menit, menempelkan telapak tanganku yang dingin pada kayu jati tua itu, memastikan mereka benar-benar pergi. Tidak ada ketukan susulan. Tidak ada suara langkah kaki yang kembali. Mereka pergi dengan amarah yang tertahan, dan itu lebih berbahaya daripada amarah yang meledak-ledak. Aku menarik napas panjang, lalu menghelanya perlahan. Ruang tamu yang sempit itu kini kosong, hanya menyisakan 2 gelas teh kotor dan sepiring kecil kue kering yang tidak tersentuh. Kue itu kuberikan setengah hati tadi, saat mereka masih berpura-pura ramah. Ternyata mereka tidak mau. Mungkin karena takut racun. Atau mungkin karena perut mereka sudah terlalu penuh dengan kebencian. Aku mengumpulkan gelas-gelas itu dengan gerakan lambat. Biasanya aku akan mencuci piring sebelum tidur, tapi malam ini aku tidak peduli. Aku meletakkannya di bak cuci piring tanpa membilasnya. Biarkan saja. Biarkan teh kental itu mengering dan meninggalkan noda coklat di dinding porselen. Itu adalah noda yang pantas untuk mereka. Aku kembali ke ruang tamu dan mataku tertumbuk pada sofa usang tempat Bu Ratna dan Tanti duduk tadi. Sofa pemberian ibu kandungku saat aku menikah, yang sudah berubah warna di beberapa tempat karena terlalu sering terkena sinar matahari pagi. Di atas sofa itu, aku bisa melihat cekungan kecil dari tubuh Bu Ratna yang duduk terlalu lama dengan posisi tegang. Tangan kanannya pasti menggenggam erat gagang tas kulit imitasi kesayangannya. Aku tahu karena tas itu meninggalkan bekas tekanan di bantalan sofa. Lalu aku berjalan menuju kamar. Lampu kamar kuning pucat menyala setelah aku menekan saklar di samping pintu. Ruangan ini sederhana,
Sebuah tempat tidur ukuran 160x200 dengan sprei kotak-kotak biru tua, lemari pakaian 2 pintu dari kayu jati yang mulai lapuk di bagian kaki, nakas kecil dengan laci yang macet, dan di atas nakas itu, sebuah bingkai foto Mas Iqbal tersenyum lebar di hari pernikahan kami. Aku berdiri di depan foto itu cukup lama. Memandangi wajahnya yang aku rasa mulai aku lupakan detailnya. Aku ingat ia memiliki hidung mancung. Aku ingat ia memiliki alis tebal. Tapi warna matanya, coklat atau hitam, aku mulai ragu. Dan itu membuatku takut. Bukan takut pada keluarganya, tapi takut pada waktunya yang perlahan mengikis ingatan. Mas, bisikku pada foto itu. Maaf ya aku tidak pamit sebelum memberitahu mereka. Tapi Mas tahu sendiri kan, bagaimana ibumu dulu waktu Mas sakit? Dia datang ke rumah sakit hanya sekali. Itu pun karena Mas Iqbal minta tolong padaku untuk telepon dia. Dan saat datang, yang dia tanyakan pertama kali bukan, kabar kamu gimana? Nah? Tapi, jualah rumah kontrakan di pasar minggu itu sebelum kamu mati, biar tidak ribet ngurusnya. Air mataku mulai menggenang. Aku tidak menyangka akan menangis. Aku sudah begitu kuat selama 5 bulan. Aku sudah begitu tegar menghadapi semua gosip dan bisik-bisik jahat mereka. Tapi malam ini, di depan foto suamiku yang sudah tiada, aku merasa lelah. Lelah sekali. Aku duduk di tepi tempat tidur. Tangan kananku meraih bantal Mas Iqbal. Bantal yang masih aku simpan meski sudah setengah tahun tidak dicuci karena aku masih bisa mencium aroma shamponya yang samar. Aku memeluknya erat. Ibu bilang Mas Iqbal anak yang paling keras kepala. Lanjutku pada foto itu. Tapi aku tahu Mas bukan keras kepala. Mas hanya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mas tahu bahwa ibu hanya akan datang saat ada uang. Mas tahu bahwa Tanti hanya akan tersenyum saat diuntungkan. Jadi Mas memilih untuk menyembunyikan warisan ini. Mas memilih untuk melindungi aku. Aku membuka lemari pakaian. Dengan gerakan yang sudah menjadi ritual, aku menyibak tumpukan kain batik peninggalan Mas Iqbal. Kain-kain batik tulis dari ayah kandungnya yang tidak pernah ia pakai tapi selalu ia simpan dengan penuh kebanggaan. Di balik tumpukan itu, map coklat tua masih setia menanti. Kuambil map itu. Rasanya hangat di tanganku, meskipun map itu hanya kertas dan plastik. Kuletakkan di pangkuanku, lalu kubuka perlahan. Buku rekening Mandiri Platinum warna biru tua muncul di hadapanku, logo peraknya memantulkan cahaya lampu kamar yang redup. Aku membuka halaman pertama. Angka-angka itu masih sama. Masih 20 miliar. Tidak berkurang 1 rupiah pun sejak Mas Iqbal meninggal. Aku belum pernah mentransfer untuk keperluan pribadi. Uang operasional tokoku masih dari omzet harian. Uang cicilan rumah masih dari sisa-sisa tabungan Mas Iqbal yang dulu di rekening biasa. Aku tidak menyentuh uang ini. Aku merasa belum pantas. Aku merasa belum waktunya. Tapi malam ini, Mas, aku menatap foto itu lagi. Aku hampir saja menggunakannya. Waktu ibu bilang, buang saja si putri. Aku ingin sekali membanting map ini di depan mereka. Aku ingin berkata, lihat, Bu. Ini warisan yang ibu cari-cari. 20 miliar. Tapi ibu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun karena Mas Iqbal sendiri yang memutuskan begitu. Tapi aku tidak melakukannya, Mas. Aku tetap diam. Aku tetap tersenyum. Aku masih menyembunyikan map ini. Aku memeluk map itu erat-erat di dadaku. Kadang-kadang, saat sepi seperti ini, map ini adalah satu-satunya yang membuatku merasa tidak sendirian. Map ini adalah suara Mas Iqbal yang masih berbicara. Map ini adalah pelukannya yang masih hangat. Map ini adalah segalanya yang tersisa dari laki-laki yang mencintaiku dengan tulus. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, setelah mendengar rencana jahat mereka dari balik pintu dapur, setelah melihat mata Bu Ratna yang menyala karena serakah, setelah mendengar suara Tanti yang penuh kebohongan, aku sadar sesuatu. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku tidak bisa terus memendam rahasia ini sendirian. Bukan karena aku takut mereka akan mencelakaiku, aku tahu mereka hanya bisa bergerak jika ada uang yang bisa diambil. Dan karena tidak ada yang bisa mereka ambil, mereka hanya bisa berteriak. Tidak lebih. Tapi kelelahan ini. Kelelahan karena terus berpura-pura. Kelelahan karena terus tersenyum di depan mereka yang benci. Kelelahan karena terus menyembunyikan map ini seperti menyembunyikan kekasih gelap. Itu yang mulai menggerogotiku perlahan. Mas, bolehkah aku suatu hari nanti berhenti bersembunyi? Bisikku pada foto itu. Bolehkah aku suatu hari nanti pergi dari perumahan ini, menjual toko ini, dan tinggal di tempat yang tidak ada seorang pun tahu siapa aku? Foto Mas Iqbal tidak menjawab.
Matanya hanya terus tersenyum padaku, seperti ia selalu melakukannya. Aku menutup map coklat itu. Aku menyimpannya kembali di balik tumpukan kain batik. Aku menutup lemari dengan pelan. Lalu aku kembali ke tempat tidur, berbaring, dan memejamkan mata. Di luar, hujan turun semakin deras. Tapi di dalam kamarku, aku hanya mendengar suara napasku sendiri dan detak jantungku yang berbisik. Besok adalah hari baru. Besok aku akan bangun lagi. Besok aku akan buka toko lagi. Besok aku akan tersenyum lagi. Tapi besok, jika mereka datang lagi dengan rencana jahat yang sama, aku tidak akan hanya tersenyum simpul di balik pintu. Aku akan tersenyum di depan mereka. Dengan map itu di tanganku. Hujan di luar mulai reda sekitar pukul 21.30. Aku tahu karena suara rintik di atap seng yang tadinya keras kini berubah menjadi bisikan pelan, lalu berhenti sama sekali. Keheningan setelah hujan selalu terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, lebih lembab, dan lebih sunyi. Seolah alam sedang menarik napas panjang setelah menangis. Aku masih terbaring di tempat tidur, masih memeluk bantal Mas Iqbal, masih menatap langit-langit kamar yang retak di beberapa bagian. Lampu kamar sudah aku matikan sejak 1 jam lalu. Sekarang hanya ada cahaya redup dari lampu jalan di luar yang menembus tirai jendela tipis, menciptakan bayangan-bayangan abstrak di dinding kamarku. Aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut. Aku sudah tidak takut pada keluarga besar Mas Iqbal sejak lama. Mereka adalah orang-orang yang hanya berani berbicara di belakang, yang rencana jahat mereka hanyalah bisikan di ruang tamu yang sepi. Mereka tidak akan pernah punya nyali untuk benar-benar menyakitiku secara fisik karena mereka terlalu pengecut. Dan pengecut adalah tipe orang yang paling mudah dikendalikan. Kamu hanya perlu menunjukkan bahwa kamu lebih kuat, dan mereka akan lari seperti tikus. Aku tidak bisa tidur karena pikiranku terlalu penuh. Kepalaku seperti lemari yang terlalu banyak diisi, dan setiap kali aku mencoba menutup pintunya, ada saja isi yang jatuh berhamburan. Pertama, aku memikirkan Bu Ratna. Wajahnya saat aku mengatakan, 20 miliar, masih terbayang jelas. Matanya yang menyala, lalu tiba-tiba padam saat aku menyebut surat wasiat. Itu adalah perubahan ekspresi yang paling memuaskan yang pernah aku lihat dalam hidupku. Seandainya aku memiliki kamera, aku akan mengabadikannya. Kedua, aku memikirkan Tanti. Suaranya yang meninggi saat ia menuduhku membuat surat wasiat palsu. Aku bisa mendengar ketakutan di balik kemarahannya. Ia takut. Takut bahwa semua rencana mereka selama ini, mengusirku, menuduhku selingkuh, mengambil rumah ini, akan gagal total. Dan kegagalan itu tidak akan pernah bisa ia terima karena ia sudah membayangkan nikmatnya membagi-bagi uang 20 miliar itu. Ketiga, aku memikirkan diriku sendiri. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Apakah menyembunyikan warisan ini selama setengah tahun adalah keputusan yang tepat? Atau aku hanya seorang janda serakah yang tidak mau berbagi? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, aku ingat pesan Mas Iqbal. Jangan beri siapapun. Kamu simpan sendiri. Mas Iqbal bukan orang yang pelit. Aku tahu karena selama 8 tahun menikah dengannya, ia tidak pernah pelit padaku. Ia selalu membelikan apa yang aku butuhkan, bahkan yang aku tidak minta sekalipun. Ia pernah membelikan aku mesin jahit padahal aku tidak pernah bilang ingin menjahit. Untuk jaga-jaga kalau kamu bosan, katanya. Ia pernah membelikan aku sepatu pantofel mahal padahal aku hanya butuh sandal jepit. Buat kondangan nanti, katanya. Mas Iqbal adalah suami yang paling dermawan yang pernah aku kenal. Tapi ia juga laki-laki yang paling tahu tentang keluarganya sendiri. Aku ingat betul percakapan kami suatu malam, 2 tahun sebelum ia sakit. Waktu itu kami sedang makan malam di ruang tamu, hanya berdua. Mas Iqbal tiba-tiba berkata, "Putri, kalau suatu hari aku mati lebih dulu, kamu jangan pernah berharap banyak pada keluargaku." Aku terkejut. "Mas ngomong apa sih? Mas masih sehat?" "Iya," aku cuma bilang. "Ibu dan adik-adikku tidak akan pernah benar-benar membantumu. Mereka hanya akan datang jika ada uang yang bisa diambil. Jadi, kalau aku punya uang lebih nanti, aku akan simpan di rekening yang tidak mereka tahu. Buat kamu saja." Saat itu aku pikir Mas Iqbal hanya bercanda. Tapi ternyata ia sungguh-sungguh. Ia mulai memindahkan uangnya secara perlahan ke rekening platinum yang tersembunyi, sedikit demi sedikit, selama 2 tahun sebelum ia akhirnya didiagnosis kanker. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan aku baru tahu di malam terakhirnya di rumah sakit. Itu artinya, Mas Iqbal sudah merencanakan semua ini jauh sebelum ia sakit.
Ia sudah tahu bahwa ajalnya mungkin datang lebih cepat. Ia sudah tahu bahwa keluarganya akan berusaha mengambil semuanya. Dan ia sudah mempersiapkan tameng untukku sejak 2 tahun lalu. Aku tersenyum dalam gelap. Bukan senyum simpul seperti tadi, tapi senyum haru yang membuat air mataku akhirnya jatuh juga. Untuk pertama kalinya setelah Mas Iqbal pergi, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan dengan kata-kata manis atau pelukan hangat, tapi dengan tindakan nyata. Dengan persiapan. Dengan perlindungan. I love you, Mas. Bisiku pada foto yang hanya samar terlihat dalam gelap. Terima kasih sudah melindungiku bahkan dari alam sana. Aku berbaring miring, menghadap ke nakas tempat foto Mas Iqbal berdiri. Bantalnya masih aku dekap. Hujan sudah benar-benar berhenti. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik jendela, menandakan bahwa alam sudah kembali normal. Malam itu, aku tidak sendirian. Meski hanya ada aku di rumah ini, meski tidak ada suara laki-laki yang mendengkur di sampingku, meski tidak ada tangan besar yang meraih pinggangku saat aku tidur, aku tidak sendirian. Mas Iqbal ada di setiap sudut rumah ini. Ia ada di lemari pakaian dengan tumpukan kain batiknya. Ia ada di meja makan dengan cangkir kopinya yang masih kusimpan di rak. Ia ada di toko kelontong dengan rak-rak kayu buatannya. Dan ia ada di map coklat itu, di setiap lembar kertas yang bertuliskan angka 20 miliar. Malam itu, aku tersenyum simpul untuk terakhir kalinya. Besok pagi, aku akan bangun dengan kepala tegak. Aku akan pergi ke notaris untuk memastikan surat wasiat itu aman. Aku akan pergi ke bank untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengakses rekening itu selain aku. Dan aku akan mulai merencanakan masa depanku. Tanpa mereka, tanpa kebencian, tanpa ketakutan. Karena aku tidak lagi menjadi putri yang hanya bisa tersenyum di balik pintu. Aku adalah putri yang memiliki senjata paling kuat di dunia. Kebenaran, amanat, dan cinta sejati dari seorang laki-laki yang tidak akan pernah tergantikan. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam setengah tahun, aku tidur tanpa memeluk map coklat itu. Karena aku tahu, aku tidak perlu lagi memeluknya. Mas Iqbal sudah memelukku dari dalam hati. 2 tahun berlalu sejak malam hujan itu. 2 tahun sejak aku mendengar bisikan jahat di balik pintu dapurku sendiri. 2 tahun sejak rahasia 20 miliar itu, akhirnya aku buka di depan mereka yang paling berhak mendengarnya dengan cara yang paling tidak mereka duga. Sekarang, aku duduk di balkon apartemen lantai 22 di kawasan Jakarta Selatan. Di depanku, pemandangan kota yang gemerlap di malam hari, lampu-lampu gedung tinggi yang berpendar seperti bintang jatuh yang membeku. Tidak seperti rumah lamaku di perumahan sederhana yang hanya bisa menyuguhkan tembok tetangga dan suara ayam berkokok, apartemen ini memberi aku pemandangan dan, yang lebih penting, ketenangan. Toko kelontong di perumahan itu sudah aku jual setahun lalu. Bukan karena aku butuh uang. Rekening Mas Iqbal masih utuh. Bahkan bertambah karena aku belajar investasi dengan bantuan manajer keuangan yang direkomendasikan notaris. Aku menjual toko itu karena aku lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah menjadi putri si janda malang, yang setiap hari harus tersenyum pada tetangga yang tahu segalanya tentang hidupku. Aku ingin memulai lagi dari awal, di tempat yang tidak ada seorang pun tahu siapa aku. Wajah-wajah dari masa lalu kini hanya sesekali muncul di ponselku. Bukan karena aku mencari, tapi karena grup WhatsApp keluarga besar Mas Iqbal masih belum aku tinggalkan. Aku membiarkan notifikasinya senyap, tapi kadang aku membaca obrolan mereka. Bu Ratna kini tinggal sendirian di rumah kontrakan di Bekasi. Rumah mewah yang dulu ia banggakan sudah dijual 2 tahun lalu untuk membayar utang judi online Om Hendra. Suami dari adik Mas Iqbal yang tidak pernah aku sebutkan sebelumnya karena ia memang tidak pernah terlibat dalam komplotan Bu Ratna. Tapi utang itu tetap memengaruhi semua orang. Harta yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun ludes dalam hitungan bulan. Tanti, suaminya terkena PHK dari pabrik tempatnya bekerja selama 15 tahun. Kini mereka pindah ke kontrakan yang lebih kecil, dan Tanti berjualan gorengan di depan rumah. Aku tahu karena suatu hari, tanpa sengaja, aku melihat fotonya di status WhatsApp keponakan Mas Iqbal. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dari usianya. Mungkin karena beban. Atau mungkin karena penyesalan. Apakah aku bahagia melihat mereka jatuh? Aku berhenti sejenak memikirkan pertanyaan itu. Jujur, ada bagian kecil dari diriku yang merasa puas. Puas karena mereka tidak pernah mendapatkan apa yang mereka cari, termasuk uang 20 miliar itu. Puas karena mereka yang dulu merencanakan untuk membuangku, kini justru hidup dalam keadaan yang jauh lebih sulit dariku. Tapi kepuasan itu bukanlah kebahagiaan.
Kepuasan itu hanya gatal yang terasa enak saat digaruk, tapi tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Apa yang benar-benar membuatku bahagia adalah kebebasan. Kebebasan untuk bangun pagi tanpa harus berpura-pura menjadi orang yang aku tidak suka. Kebebasan untuk pergi ke mall tanpa takut diintai tetangga yang akan melaporkan kegiatanku pada Bu Ratna. Kebebasan untuk memakai baju bagus tanpa dibilang, pamer karena dapat warisan. Aku juga kini memiliki pekerjaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Menjadi konsultan keuangan untuk perempuan-perempuan yang baru saja kehilangan suami. Ide ini muncul secara tidak sengaja. Suatu hari, salah satu pengikut Instagramku, aku mulai aktif di media sosial setelah pindah ke apartemen, mengirimiku pesan panjang. Suaminya baru saja meninggal karena serangan jantung, dan keluarga besarnya mulai menekannya untuk menyerahkan semua harta warisan. Aku takut, Mbak Putri. Mereka lebih banyak dari aku. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku ingat betul perasaan itu. Rasa takut yang membuatmu tidak bisa tidur. Rasa takut yang membuatmu memeriksa kunci pintu berulang kali setiap malam. Aku membalas pesannya, lalu kami bertemu di kafe. Aku ceritakan sedikit tentang pengalamanku. Tidak semua, cukup untuk membantunya. Aku ajarkan tentang pentingnya surat wasiat, tentang hak-haknya sebagai istri, tentang cara menghadapi keluarga yang hanya datang karena uang. Dari 1 perempuan, menjadi 5. Dari 5, menjadi 20. Dari 20, aku membuka kelas kecil setiap bulan di ruang serbaguna apartemenku. Aku bahkan tidak memungut biaya. Uang 20 miliar itu masih aman. Aku tidak butuh bayaran. Yang aku butuhkan adalah rasa hidup yang nyata. Dan itu aku dapatkan setiap kali ada perempuan yang datang dengan mata sembab lalu pergi dengan senyum tipis di bibirnya. Malam ini, setelah 2 tahun, aku menerima pesan yang tidak pernah aku duga. Dari Bu Ratna. Putri, aku sakit. Mau lihat aku? Aku di rumah sakit X, kamar 205. Maaf. Pesan pendek itu aku baca berulang kali. Tidak ada, tolong. Tidak ada, minta maaf yang sebenarnya. Tapi ada satu kata yang membuatku terdiam. Maaf. Bu Ratna tidak pernah mengatakan maaf. Tidak sekalipun dalam 8 tahun aku menjadi menantunya, tidak sekalipun dalam 2 tahun ia mengetahui tentang rekening rahasia Mas Iqbal. Ia selalu merasa benar, selalu merasa berhak. Sekarang ia mengatakan maaf. Mungkin karena ia benar-benar sakit. Atau mungkin karena ia benar-benar butuh sesuatu. Aku menatap layar ponselku cukup lama. Lalu aku menekan tombol home, membuka aplikasi ojek online, dan memesan perjalanan ke rumah sakit X. Bukan karena aku memaafkannya, maaf adalah proses yang panjang dan aku belum sampai di sana. Bukan juga karena aku ingin melihat penderitaannya, aku bukan orang yang kejam. Aku pergi karena Mas Iqbal. Karena meskipun Bu Ratna adalah ibu yang tidak sempurna, ia tetap ibunya Mas Iqbal. Dan Mas Iqbal, di saat-saat terakhir hidupnya, pernah berbisik padaku. Jika suatu hari ibu benar-benar dalam keadaan tidak punya, bantu dia secukupnya. Tapi jangan beritahu asal uangnya. Aku menyimpan pesan itu di hati selama 2 tahun. Dan malam ini, sepertinya waktunya tiba. Rumah sakit X ternyata tidak terlalu jauh dari apartemenku. Hanya 15 menit dengan mobil. Aku membawa buah tangan seadanya, anggur merah dan susu kotak untuk orang sakit. Di lift menuju lantai 2, aku berdiri di samping seorang perawat muda yang tersenyum ramah padaku. Menjenguk siapa, Bu? Tanyanya. Orang tua, jawabku singkat. Dan untuk pertama kalinya, menyebut Bu Ratna sebagai orang tua, terasa tidak asing di lidahku. Kamar 205 ada di ujung lorong. Pintunya setengah terbuka. Dari luar, aku bisa melihat sesosok tubuh kurus terbaring di tempat tidur. Rambut putih yang dulu disemir hitam sekarang tumbuh dengan uban di mana-mana. Tangan yang dulu gemar memakai gelang emas kini hanya dibalut perban dan selang infus. Bu Ratna. 2 tahun tidak bertemu, ia telah berubah menjadi seseorang yang hampir tidak aku kenali. Kanker, kata dokter yang aku temui di luar kamar. Stadium 3. Sudah menyebar. Umurnya mungkin tidak lama lagi. Aku mengetuk pintu pelan lalu masuk. Bu Ratna membuka mata. Matanya yang dulu tajam dan penuh kecurigaan kini sayu dan keruh. Tapi saat ia mengenali siapa yang berdiri di samping tempat tidurnya, sesuatu bergerak di wajahnya. Mungkin kelegaan. Mungkin keterkejutan. Mungkin, aku tidak ingin terlalu optimis. Penyesalan. Putri, suaranya parau. Kamu datang?
Aku duduk di kursi plastik di samping tempat tidurnya. Aku letakkan buah dan susu di meja nakas. Ada apa, Bu? Kenapa menelepon saya? Bu Ratna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan kami, aku melihat air mata sungguhan di pelupuk matanya. Bukan air mata buatan untuk rapat keluarga. Bukan air mata palsu di pemakaman. Putri, aku minta maaf. Dua kata yang tidak pernah aku dengar selama 10 tahun ini, akhirnya keluar juga. Tidak indah. Tidak dramatis. Hanya dua kata yang keluar dari mulut seorang wanita tua yang tahu ajalnya sudah dekat. Aku tidak menangis. Aku tidak tersenyum. Aku hanya duduk diam, mendengarkan, dan membiarkan waktu berjalan. Sudahlah, Bu, kataku akhirnya. Yang penting sekarang Bu Ratna istirahat. Saya tidak akan kemana-mana. Di luar jendela, hujan mulai turun. Sama seperti malam di pemakaman Mas Iqbal 2,5 tahun lalu. Tapi kali ini, hujan terasa berbeda. Hujan ini seperti pembersih. Seperti air yang membasuh luka-luka lama, tidak untuk membuatnya hilang, tapi untuk membuatnya tidak lagi perih. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat ke nomor yang sudah lama tidak aku hubungi. Tante, Bu Ratna sakit. Saya di rumah sakit X, tolong datang. Tanti membalas 3 menit kemudian. Aku lagi di luar kota. Besok ya, Put. Aku tidak terkejut. Keluarga memang selalu punya alasan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar Mas Iqbal. Aku bukan menantu yang harus patuh. Aku bukan istri yang harus menyenangkan mertua. Aku hanya putri, seorang perempuan yang memilih untuk datang, bukan karena kewajiban, tapi karena ia pernah mencintai seorang laki-laki yang ibunya terbaring sakit di ranjang ini. Di kejauhan, aku mendengar suara azan maghrib berkumandang. Aku menoleh ke arah jendela, lalu kembali menatap Bu Ratna yang sudah terlelap karena efek obat. Aku tersenyum. Bukan senyum simpul seperti dulu, tapi senyum yang tulus. Senyum yang mengatakan, aku telah melewati semuanya. Dan aku masih di sini, utuh, hidup, dan tidak akan pernah lagi menjadi korban.